Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita berupaya untuk senantiasa memelihara dan meningkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal iman dan takwa yang akan mampu menuntun kita hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah berkah selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini di negeri kita banyak sekali bencana dan musibah. Semuanya ini adalah merupakan satu peringatan kepada umat manusia pada umumnya, dan khususnya bagi kita sebagai umat Islam. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini, ataupun yang terjadi pada diri pribadi kita masing-masing, semuanya itu bukan hal yang kebetulan, tapi semata-mata tidak luput daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita ambil satu pelajaran dari peristiwa erupsinya Gunung Semeru, di mana kita banyak tahu ada satu keluarga yang terdiri dari 8 orang, yang penghuninya 8-8-nya selamat, dan rumah tempat tinggalnya juga selamat dari lahar dan debu Merapi Semeru. Hal ini sesuatu yang semata-mata atas dasar takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di daerah tersebut seluruhnya hancur, berantakan, dan juga tidak sedikit korban yang berjatuhan. Tetapi rumah salah seorang keluarga yang kita dengar dari beritanya itu yang namanya Pak Roh atau Pak Wagiman, kebetulan rumah mereka itu sama sekali tidak tertimbun lahar dari Gunung Semeru. Padahal kalau dilihat dari datarannya, justru rumahnya paling rendah sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau bagi orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap sebagai suatu peristiwa yang kebetulan, bernasib baik.
Tetapi dalam kacamata agama, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin terjadi yang demikian kalau bukan ada dasarnya. Oleh karena itu, salah satunya yang pertama adalah mengerjakan sholat 5 waktu yang tidak putus-putusnya. Artinya ibadah sholat 5 waktunya istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sholat 5 waktu itu adalah salah satu daripada rukun Islam, yaitu yang kedua. Dan dikatakan dalam hadis Nabi, as-salatu mi'aduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan salat 5 waktu, berarti dia meruntuhkan agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua yang diamalkan adalah sedekah. Senantiasa bersedekah. Sedekahnya tidak putus-putus. Dan sedekahnya dikeluarkan dengan ikhlas. Kenapa sedekah itu dapat menghindarkan bala? Karena ada hadis Nabi yang menerangkan as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah yang kita keluarkan dengan penuh keikhlasan akan dapat menjauhkan kita dari segala bala dan bencana. Sepanjang sedekah yang dikeluarkan itu dikeluarkan dengan keikhlasan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Baqarah ayat 264, Allah nyatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusak, kamu hilangkan pahalanya, kamu hancurkan nilai kebajikannya dari sedekah yang kamu kerjakan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Nah, sedekah yang demikian inilah yang akan dapat memelihara kita dari segala bala dan bencana. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah menolong kepada sesamanya tanpa meminta upah. Ikhlas. Nah, inilah keikhlasan inilah yang dapat membantu seseorang terhindar dari segala bala dan bencana. Ikhlas inilah pangkal diterimanya dari segala ibadah atau amal kebajikan yang kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun nilai kebajikan yang kita laksanakan, baik ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minannas, kalau dikerjakan dengan keikhlasan, inilah pangkal diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjalin hubungan sesama manusia dengan baik, apalagi kepada tetangganya, apalagi kepada saudaranya. Inilah amalan yang keempat. Yang kelima adalah apa yang masuk ke dalam perutnya, rizki apapun yang diperolehnya, itu semata-mata atas dasar keringat yang dikeluarkannya. Artinya rizki berbentuk apapun yang dinikmati, apapun makanan minuman yang masuk ke dalam mulutnya, semuanya itu halalan thayyiban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah ada 5 perkara yang bisa kita jadikan satu pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terlebih khusus untuk pribadi saya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.